Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Nanti banyak di antara saudara-saudara kita yang mendengarkan suara panggilan untuk meraih kesuksesan, mereka lebih memilih tidur di atas tempat tidur yang empuk. Ada di antara jamaah yang berangkat dari desa yang lain khusus untuk hadir kemari untuk mengikuti kajian ini. Merupakan salah satu nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga Allah menjadikan segala kebaikan yang kita lakukan di pagi hari ini sebagai amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir-zikir, doa-doa setiap panduan kegiatan kita. Mau masuk ke masjid ada panduannya, yaitu dengan membaca doanya. Masuk ke rumah dengan membaca doanya. Semua aktivitas yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan kita pada saat kita menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan tafsir Imam Ibnu Ashur Tahrir wa Tanwir, dan kita masih membahas surat At-Tin di mana musannif menjelaskan bahwasanya wa yadullu dzalika qawlihi ba'da illa alladhina amanu li'anna al-iman atharu taqwim lil aqli al-insan alladhi yulhimahu as-sayr fi a'malihi ala tariqil aqwam. Dikarenakan iman merupakan itu adalah salah satunya dampak pada saat seseorang mempunyai akal. Dikarenakan dengan adanya akal tersebut maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lurus-lurus saja. Selanjutnya musannif menjelaskan bahwasanya wa mu'alatun bani naw'ihi salimina min adaihi mu'amalatul khair ma'ahum ala hasbi taufiqihim ma'ahu fil haq. Dan dia juga akan berinteraksi sesama dengan komunitas masyarakatnya pada saat dia mempunyai akal dan dia mempunyai iman, maka interaksinya itu adalah interaksi yang memang itu baik. Wa huwa janin, yaitu interaksi yang memang itu bisa menumbuhkan hubungan dan kerjasama yang baik sesama mereka. Maka
pada saat mereka meninggalkan akal sehatnya, apa yang dikatakan oleh penulis di sini, wa mimma yudkhalu ala nafsihi min musawatil adat kasyarbil musakkar. Dan pada saat seseorang itu tidak menggunakan akalnya, maka dia itu akan keluar dari adatnya, yaitu dengan mengkonsumsi mabuk-mabukan. Tidak ada orang yang mempunyai pemikiran yang lurus, mempunyai akal yang sehat, mereka kepingin mabuk-mabukan. Tanawulul mukhaddarat, dan mereka akan mengkonsumsi narkoba, mimma yu'athiru ala tulil ithna thalam ta'qiluhu aw hawarul azimah, sehingga itu akan berdampak terhadap akal mereka dan itu akan membawakan kepada krisis terhadap diri mereka. Hari ini pada saat seseorang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba, maka ribuan sel itu akan terputus dalam tubuh manusia tersebut. Tidak ada satupun hal yang secara logika itu tidak baik, apabila dilakukan itu akan berdampak baik bagi tubuh manusia. Orang yang mengkonsumsi narkoba memang dia kelihatannya, pada saat dia mengkonsumsi narkoba dia kelihatannya kuat, segar, dan dia bisa bertahan. Tapi apa yang terjadi, dampak dari pemaksaan tersebut, dampak dari mengkonsumsi tersebut, itu akan menghancurkan seluruh perangkat tubuh manusia tersebut. Sehingga di sini dikatakan akal manusia itu tidak akan pernah mau meninggalkan, mau melaksanakan apapun yang memang bertolak belakang dengan fitrahnya. Wahya fitratul insaniyah kamilatun fi idrakan mustaqiman mimma yatanadi min muhsusatil as-sadiqah al-mawqufatun lil haqa'iqil asya' al-thabitun fil amri nafsihi bisababi salamati ma tuaddihi al-hawas as-salimah. Dan ini merupakan fitrah manusia yang sempurna, yaitu pada saat dia menginginkan sesuatu yang memang itu adalah mahsusatus sadiqah, yang dirasakan feel-nya, perasaannya itu adalah memang baik. Saya sering memberi contoh dulu pada saat kita pertama sekali melakukan pelanggaran, kami di pondok itu dilarang untuk merokok. Bagaimana gejolak jiwa pada saat seseorang itu merokok pertama, santri, jantungnya itu akan berdebar. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang memang dilarang. Dan fitrah manusia apabila dia melanggar sesuatu yang dilarang, dia tetap akan menolak tubuhnya. Sama juga seseorang pada saat melakukan kemaksiatan, akalnya tidak akan pernah mau menerima. Begitu seseorang itu melakukan perzinaan, zina pertama itu membuat dia itu memang sangat-sangat takut, sangat gelisah. Tapi kalau sudah terbiasa, maka dia akan gelisah pada saat tidak berzina. Begitu juga pada saat seseorang mabuk-mabukan, di awal dia mabuk, dia sangat gelisah, hatinya, jiwanya memberontak. Tapi karena sudah ketagihan, jiwanya akan memberontak pada saat tidak mabuk. Inilah yang dinamakan dengan iman tadi. Pada saat kita mengotorinya dengan titik noda kecil, maka hati kita itu akan dipenuhi dengan noda yang gelap. Tapi pada saat kita menjaga iman tersebut, maka apa yang terjadi? Maka kita akan menjadi sosok yang memang itu suci. Sebagaimana musannif di sini menjelaskan, wa yufassiru hadzal ma'na qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Summa yakunu abawahu huma alladhani yuhawidani aw yunasiranihi aw yumajusani. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan anak tersebut dalam keadaan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi semua saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, begitu lahir semuanya dalam keadaan Islam. Semua dalam keadaan Islam. Kemana kecondongannya? Orang tuanya lah yang membuat mereka condong. Ada yang dibawakan dengan agama Yahudi, ada yang diajarkan agama Nasrani, ada yang dilepas sama sekali. Silahkan pilih agama manapun. Inilah pengaruh yang terbesar, bahwasanya waktu saran Nabi sallallahu alaihi wasallam annal abawain li'annahum aqwal asbab. Orang tua itu merupakan
penyebab terkuat ya fi dhilalatuhuma, pada saat seseorang anak itu bisa sesat ataupun bisa baik. Maka hari ini bukan hanya kasus ini terjadi kepada kita yang orang Islam, yang orang kafir, tapi ini juga terjadi kasusnya kepada kita. Berapa banyak hari ini yang ustadz anaknya itu gagal diarahkan menjadi yang baik. Berapa banyak hari ini seorang ayah yang sukses tapi dia gagal mensukseskan anaknya. Kenapa? Karena pola sayang dia terhadap anak yang salah. Padahal dulu orang tuanya, lihatlah bagaimana orang-orang tua kita dulu menyayangi kita. Dia menyayangi kita dengan sebuah ketegasan. Pada saat kita tidak mau mengaji, maka dia akan memukul kita. Hari ini itu tidak bisa lagi. Anak bisa menuntut orang tuanya pada saat dia akan dipukul. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-abawain li'annahuma aqwamul asbab ya fi dhilalatihima. Pada saat seseorang itu tersesatkan, maka pengaruh yang paling besar itu adalah pengaruh dari orang tuanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dan pada ayat berikutnya, ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin ma'tufun ala jumlah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nah, manusia yang diciptakan dengan sesempurna mungkin, baik dari segi sikap ya maupun dari segi perangkatnya, itu akan terjatuh ke jurang yang paling dalam, ke tempat yang paling mendasar. Nah, jumlah summa radadnahu asfala safilin ma'tufun ala jumlah, dan itu dikaitkan kepada jumlah, kepada ayat khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dan makna walaqad sirana asfala safilin aw ja'alnahu fi asfala safilin, yaitu pada saat manusia tidak menggunakan keimanannya, maka dia akan dicampakkan oleh Allah ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling hina. Kenapa paling hina? Bayangkan ada sebuah tradisi pada saat saya kuliah di Malaysia. Orang-orang sering mengatakan, orang India kalau dia sudah punya duit, maka dia akan tidur di longkang katanya. Dia akan tidur di parit. Kok bisa? Karena dia mabuk. Tapi kalau dia nggak punya duit, dia akan pulang ke rumah. Menandakan apa? Orang pada saat tidak ada iman, maka dia akan mabuk. Dan pada saat dia mabuk, maka dia tidak akan pulang ke rumah. Tidak sampai ke rumah sudah tertidur di dalam parit. Begitulah kondisi yang bisa kita terjemahkan bahwasanya thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai iman, tidak menggunakan akalnya, ke tempat yang paling rendah dan paling hina. Siapapun orang yang tidak menggunakan akalnya dan imannya, maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling rendah dan hina. Lihatlah hari ini pada saat seseorang diberikan amanah jabatan, tapi dengan amanah jabatan tersebut dia tidak menggunakan keimanannya, maka dia harus mendekap di dalam penjara. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketidakαμanahannya dalam mengelola keuangan. Pada saat seseorang diberikan kekuasaan, diberikan harta, dan dia tidak menggunakan hartanya dengan keimanannya dan akalnya, maka apa yang terjadi? Maka dia terjebak dalam kemaksiatan, bergelimang dengan kemaksiatan, sehingga sangat susah bagi dia untuk keluar dari hal-hal yang sudah menjebak dirinya. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, para musannif di sini mengatakan bahwasanya wal ma'na anal insana akhadha bi ghairi ma fatara alaihi min at-taqwim wa huwa al-iman bi ilahin wahidin wa ma yaqtadhihi dzalika min taqwim muraqabatihi qisarun asfal as-safilin. Bahwasanya manusia apabila dia mengambil secara apa yang di luar dari fitrah pada saat dia melakukan segala perbuatan, wa huwa al-iman, yaitu adalah keimanan. Iman adalah kunci. Fitrah manusia, mereka itu harus mempunyai iman. Kalau dia menjalankan sesuatu di luar dari konsep keimanan, maka apa yang terjadi? Maka dia akan dicampakkan ke dalam jurang yang memang sangat-sangat mendasar.
Sebagaimana firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah menciptakan diri kita, apakah kita tidak pernah memperhatikannya, melihatnya. Nah, kata-kata ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita menjadi renungan. Allah menciptakan kita dengan segala bentuknya, seharusnya ini menjadi tadabbur bagi kita. Pada saat kita melihat alis kita, kenapa alis itu tidak pernah tumbuhnya seperti tumbuh rambut, sehingga kita harus cukuran alis setiap bulan. Kenapa gigi itu tidak pernah tumbuhnya seperti tumbuhnya kuku, sehingga kita setiap pekan harus memotong gigi kita. Ini yang disampaikan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri mereka, apakah mereka tidak pernah memperhatikannya? Maka Allah pada saat telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, tidak mungkin ciptaan ini adanya begitu saja, tapi dia diciptakan oleh Sang Maha Penguasa, sehingga dengan adanya keimanan tersebut maka kita tidak akan terjerumus dan tidak akan terjatuhkan ke dalam api neraka. Dan sebagian mufassirin wa yajuzu an yakuna asfala safilin dharaf, dan sebagian mufassirin menafsirkan bahwasanya asfala safilin ini, tempat yang paling rendah ini adalah menunjukkan kepada sebuah tempat, ai makanun asfala ma yaskunuhu safilun. Di pertama, para mufassirin menjelaskan asfala safilin itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Itu adalah orang-orang yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat terjatuh, sangat-sangat terpuruk. Nah, sebagian mufassirin yang lain mereka mengatakan bahwasanya asfala safilin itu adalah makanun asfal ma yaskunuhu safilun, yaitu tempat yang paling rendah yang ditempati oleh orang-orang yang terpuruk, ya. Kemudian wazalika huwa darul azab, dan itu adalah tempat penyiksaan. Bayangkan ada tempat yang paling hina, yang paling rendah, dan tempat tersebut bukan tempat yang untuk kita merelaksasi, tapi itu adalah tempat azab, sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, maka mereka posisinya nanti di hari akhirat yaitu di tempat yang paling kerak, yang paling mendasar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dan ini merupakan peringatan kepada kita semuanya agar kita tidak menjadi orang-orang yang akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, dan posisi di dalam neraka itu di tempat yang paling rendah. Oleh sebab itu, pada saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, iman di dalam jiwa kita, maka senantiasalah meminta kepada Allah agar apa? Agar kita dan seluruh generasi kita jangan sampai ada yang terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Tugas kita orang tua, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tadi, bahwasanya seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh konsep pendidikan dari orang tuanya. Maka panjatkanlah doa, wahai para ayah, wahai para bunda, setiap kita salat, pada saat kita sujud, ya Allah, jangan Engkau jadikan anakku adalah sebagai pemberat hisabku nanti di hari akhirat. Pintakan kepada Allah, pastikan bahwasanya tidak ada satupun di antara kita dan seluruh keturunan kita yang akan diazab oleh Allah nanti di hari akhirat. Dan bagaimana juga dengan nasib orang tua kita yang mungkin pada saat beliau bekerja dengan susah payah menghidupkan kita, menyekolahkan kita, sehingga mereka tidak bisa beribadah secara maksimal, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kajian secara maksimal. Pintakan kepada Allah agar apa? Agar orang tua kita juga tidak dicampakkan ke dalam neraka yang sangat-sangat rendah, yang sangat-sangat rendah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.